adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Anak-anak, sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Siapa yang mau menceritakan yang pertama? Saya, Bu. Ya, Excel. Aktif dalam pembelajaran, Bu. Ya, aktif dalam pembelajaran. Saya, Bu, menerapkan 5S. Sopan, sapa, salam, dan santun. Ya, menerapkan 5S. Salam, sapa, sopan, dan santun. Saya, Bu, berada di kelas sebelum pelajaran dimulai. Ya, berada di kelas sebelum pelajaran dimulai. Saya, Bu, Ya, bebas. menjaga kebersihan kelas. Bagus, menjaga kebersihan kelas. Saya, Bu, saat pergantian jam pelajaran, siswa tetap di kelas. Saat pergantian jam pelajaran, siswa tetap di kelas. Saya, Bu, Ya, Sisil. tidak bermain HP saat jam pelajaran. Bagus, tidak bermain HP pada saat pelajaran. Saya, Bu, Ya, semangat belajar, Bu. bagus, semangat belajar. Baiklah, ada 7 kesepakatan kelas, ini sudah cukup ya. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama yaitu yang pertama, aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Yang ketiga, berada di kelas sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, saat pergantian jam pelajaran, siswa tetap di kelas. Yang keenam, tidak bermain HP pada saat pelajaran. Yang ketujuh, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak DRS Antonio Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Agustinus Kediri dan Bapak Ibu Guru SMA Katolik Santo Agustinus Kediri yang saya hormati, izinkanlah pada hari ini saya menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu yang terhormat, menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu diibaratkan sawah atau ladang, sedangkan kita, Bapak atau Ibu guru, itu diibaratkan petani. Sedangkan anak didik kita, murid-murid kita, diibaratkan sebagai bibit padi atau tanaman yang lain, bisa jagung. Nah, kita sebagai guru memiliki peran aktif merawat, kemudian menanam bibit padi ini agar tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah
yang sesuai dengan keinginan kita atau hasilnya baik. Jadi seorang guru kita bisa merawat dengan menyiram, memupuk, mengolah tanah agar hasilnya baik. Jadi guru di sini perannya hanya menuntun. Murid-murid kita tidak bisa mengubah. Kalau padi kemudian diubah menjadi jagung tidak bisa. Maka kita menuntun murid-murid kita menuju budaya yang positif, ya. Nah, pada kali ini saya akan mendiseminasi budaya positif. Nah, sebenarnya budaya positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau budaya positif ini kita tingkatkan dan kita akan menerima ilmu baru, mungkin istilah-istilah baru yang sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Next. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu adalah menciptakan suatu lingkungan positif dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter warga sekolah yang pada akhirnya karakter dan kebiasaan baik tersebut menjadi budaya positif atau membentuk budaya positif di sekolah kita. Berikutnya adalah untuk mendukung disiplin positif ini perlu disiplin pada diri setiap warga sekolah. Disiplin diri itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini yaitu terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Next, Bu Erna. Sekarang mari kita amati bagaimana suasana di sekolah kita. Kemudian bagaimana murid-murid saling berinteraksi. Bagaimana guru saling bertegur sapa. Kemudian bagaimana juga guru menyapa murid dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau konflik murid. Nah, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita itu merupakan cerminan dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan kita yakini selama ini. Menciptakan lingkungan positif ini merupakan proses proses yang cukup panjang dalam perjalanan pendidikan. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, dari membuat kesalahan, belajar lagi untuk memperbaiki, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap pembelajaran. Bapak Ibu, ada ini teori kontrol. Jadi untuk disiplin diri positif, disiplin positif itu juga memerlukan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi yang selama ini salah makna kontrol. Ya. Ada beberapa ilusi, ada beberapa ilusi kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru
mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut untuk tidak memilih melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal tersebut terjadi karena murid itu mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Coba kalau misalkan saya menggenggam, saya bayangkan atau Bapak Ibu bisa membayangkan, misalkan menggenggam hal yang sangat berharga. Ya. Kalau misalnya teman Bapak Ibu, misalnya yang satunya, ya, misalnya Bu Vini itu menggenggam, ini sangat berharga sekali. Kemudian Bu Yunikris, cobalah buka. Ya, berusaha coba buka Bu Vini dengan cara bisa marah, coba buka misalnya, atau bisa dengan cara lembut merayu, cobalah Bu Vini dibuka toh, apa toh itu yang ada di genggaman Bu Vini. Atau bisa juga dengan cara, wes nanti tak kasih uang wes kalau mau membuka. Nah, ini tergantung Bu Vini. Kontrol ada di mana di sini? Mestinya Bu Vini mempunyai alasan, kita mempunyai alasan kenapa saya mau membuka atau kenapa saya tidak mau membuka. Nah, itu adalah fungsi kontrol, mesti ada alasannya. Nah, hal seperti itu sebenarnya terjadi pada murid-murid kita. Ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, murid tersebut akan menyadari bahwa mereka dikontrol. Ada dua kemungkinan nanti, yaitu mencoba untuk menolak atau menjadi tergantung pada pendapat sang guru kepada begitu. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada ilusi ini dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, Bapak Ibu. Biasanya dalam hal ini adalah Bapak Ibu nanti bicaranya itu pelan, jadi tidak marah, tidak, tapi dengan cara yang pelan. Tetapi hal ini ya, murid tersebut akan merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka juga mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan kata-kata halus. Jadi misalkan ada anak terlambat, ada murid kita terlambat, kita tidak memarahinya. Dengan suara halus kita mengkritik dia. Kenapa toh Adi, misalkan Adi terlambat, kamu kok terlambat, bolak-balik terlambat, apa kamu tidak kasihan pada ibu? Kalau hal ini terus-menerus terjadi, ibu nanti dimarahi loh sama kepala sekolah. Hal ini menjadikan murid tersebut merasa bersalah, kemudian merasa dia itu buruk. Ya, oh saya telah menyusahkan guru saya telah menjadikan guru saya nanti dimarahi kepala sekolah. Jadi hal ini pun juga efeknya tidak bagus untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Justru ini menjadikan gagal pada murid. Kemudian berikutnya adalah ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagian orang dewasa ya itu tanpa merasa bahwa memaksa, mereka sebenarnya memaksa kepada murid-murid ya melakukan kontrol tersebut.
efeknya dalam jangka panjang itu kalau murid terpaksa akhirnya menyadari kalau dikontrol dengan cara dipaksa, kemudian mereka akhirnya ada jarak antara bapak ibu guru dengan murid, mereka ada rasa sakit hati begitu. Ini untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, ini menurut tokohnya Stephen R. Covey. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita merubah sedikit-sedikit. Nah, dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, selama ini ya, kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, cara memandangnya sama. Tetapi kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu pada stimulus respon. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tadi saya contohkan seperti menggenggam barang yang berharga. Mau kita buka atau tidak, itu sebenarnya tergantung diri kita. Yang mengontrol adalah diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya salah, tapi kalau teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, kemudian tadi disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu mestinya sudah tahu, yaitu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada ini intuisi yang kedua adalah IBO Primary Years Program atau PYP. Itu sikap murid, toleransi adalah salah satunya, ada beberapa ini, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, empati. Sekolah kita menganut yang mana, diri kita juga begitu, yang nilai-nilai kebajikan ini kita yakini. Kemudian yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Ya, ini terdiri dari cinta Tuhan dan genap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun,
dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik hati, maaf baik dan rendah hati, kemudian toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian masih lanjutnya ini ya, petunjuk seumur hidup yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup itu salah satunya adalah dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ini adalah petunjuk hidup peduli, berisi penalaran, kemudian bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, tanggung jawab, dan persahabatan. Berikutnya adalah tentang motivasi. Jadi ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi tingkat terendah. Jadi seseorang melakukan suatu perbuatan itu mesti ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukan? Jadi ini termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Jadi ada rasa takut kalau tidak melaksanakan karena nanti ada hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian motivasi berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ketika seseorang melaksanakan ini, motivasi ini, apa yang saya peroleh jika saya melaksanakan hal tersebut? Ya, dia memiliki seseorang tersebut menginginkan adanya imbalan, kemudian penghargaan dari orang lain. Kalau tidak dapat penghargaan bagaimana? Kalau tidak dapat hadiah bagaimana? Akhirnya motivasinya luntur. Aku tidak usah melaksanakan, tidak usah mengerjakan tugas ini. Misalkan ada PR ya, karena toh nanti tidak dinilai, kemudian saya tidak dihargai, saya tidak dikasih. Misalkan kalau Bapak Ibu guru terbiasa memberi penghargaan, oh nanti yang nilai terbaik saya kasih permen misalnya, atau kasih stiker bintang. Nah, kalau tidak memperoleh penghargaan tersebut, maka dalam jangka panjang orang akan tidak termotivasi. Kemudian kalau tidak mendapat imbalan, sedih. Oh, saya sebenarnya pengen mendapat hadiah itu, hadiah utamanya, ternyata saya tidak dapat. Akhirnya saya merasa sedih sekali. Nah, ini juga motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, ini adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalkan ada PR, mau ada imbalan, mau ada hukuman atau tidak, tetap murid tersebut melaksanakan karena memang ini mereka ingin menjadi yang diinginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri seseorang. Ini yang perlu dikembangkan untuk budaya positif. Jadi seseorang melaksanakan misalnya kedisiplinan sehari-hari itu karena motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang tersebut. Nah, ini contoh kasus. Nah, contoh kasus di kelas Pak Seno.
ada murid yang bernama Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa, mentertawakan Iva melihat perilakunya yang gagap, terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang malunya luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas menjadi semakin gaduh dan anak-anak mentertawakan Iva karena Iva saat itu disuruh maju ke kelas sambil menunjuk hidungnya seperti ini. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno itu benar? Tidak. Iya, tidak benar ya. Nah, menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Jadi Iva tidak bisa menjawab. Nah, dia tidak, karena mungkin dia sebenarnya lebih senang menggambar ya daripada matematika, kemudian justru dengan tidak bisa ini malah sama Pak Seno dihukum, dan efeknya justru ternyata tidak bagus bagi murid. Seandainya diri kita pun disepertikan itu mungkin juga merasa malu sekali ya. Ini contoh kasus ya. Jadi ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya buat restitusi dulu. Apa toh restitusi itu? Nah, sebenarnya kita itu sudah pernah melakukan ini, tapi kadang tidak mengetahui, oh ini namanya restitusi toh. Begitu ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Itu dan murid hanya menerima suatu kesepakatan atau guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti perbuatan, itu adalah hukuman. Jadi tidak tahu saya nanti akan diapakan oleh Bapak Ibu guru, karena ini searah. Ketika mereka melakukan kesalahan itu mereka tidak tahu saya nanti akan diapakan oleh Bapak Ibu guru, begitu. Itu adalah hukuman. Kemudian berikutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru. Sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila biasanya ini terukur. Misalkan murid 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya dia pada saat istirahat tidak melakukan tidak boleh istirahat, tetapi mengerjakan tugas yang tadi. Itu namanya konsekuensi. Bapak Ibu guru, ada di konsekuensi itu sudah dibuat di sekolah kita, yaitu berupa buku pribadi itu loh.
Nah, itu murid sudah tahu, Bapak Ibu guru juga sudah tahu. Jadi jika anak misalnya melakukan pelanggaran terhadap disiplin, misalnya baju, jadi nanti dia akan memperoleh konsekuensi apa, jika terlambat apa, itu ada di buku kasus atau buku pribadi yang kita miliki, per anak memiliki, di kelas kita sudah ada untuk konsekuensi itu. Bapak Ibu, coba ini konsekuensi atau hukuman. Seandainya misalkan murid lupa memakai masker, kemudian kita hukum push up 15 kali. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik, bagus. Hukuman. Kemudian jika misalkan anak menumpahkan minum di kelas sehingga kelasnya basah, kemudian dia harus mengepel, ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Jadi anak sudah tahu begitu, kalau konsekuensi itu sudah tahu, saya harus bagaimana, karena sudah ada kesepakatan. Kalau misalkan saya menumpahkan air minum, berarti saya harus membersihkan. Seperti tadi terukur di sini ya. Misalkan tadi tidak mengerjakan tugas 3 kali, maka ketika konsekuensinya ketika istirahat dia tidak istirahat tetapi mengerjakan tugas tersebut. Itu konsekuensi. Sedangkan hukuman tadi satu arah. Dia tidak tahu, tidak pakai masker ternyata dihukum push up 15 kali. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku murid atau seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Bapak Ibu mohon izin karena ini ada kasus, karena kasusnya agak panjang, saya bacakan. Nah, kasus Ibu Anas di kelas 2 SD. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa tidak masuk sekolah, kemudian digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Jadi murid-murid karena ada penghargaan bintang. Jadi dia mau antri karena ada penghargaan bintang. Kalau tidak ada penghargaan bintang, kembali berebut. Berarti ini termasuk adalah penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi ini. Jadi menurut Alfikon tadi, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol
perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Menurut pengamatan Kohn, tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, beberapa pengaruhnya ya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan itu efektif ya jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka kita akan tergantung pada penghargaan tersebut ya, dan kehilangan motivasi. Kemudian kita tidak akan melakukan yang terbaik. Jadi tadi kalau masuk motivasi ekstrinsik. Nah, bukan dari diri kita. Itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Kemudian penghargaan berikutnya adalah tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha melakukan yang terbaik karena motivasinya adalah penghargaan. Kemudian jika kita memberikan seseorang penghargaan atau melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Bapak Ibu tahu ya, ketika kita membuat peringkat atau ranking, biasanya adalah peringkat pertama kita beri penghargaan. Nah, ternyata ini bisa menyebabkan rasa iri pada seseorang atau murid lain yang tidak memperoleh penghargaan. Bisa jadi mereka tidak menyukai ya, karena rasa iri tidak memperoleh. Seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ada riset Bapak Ibu. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Dan bagaimana hasilnya? Laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, sedangkan riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja jika jawaban mereka benar. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Kemudian berikutnya adalah penghargaan menurut. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama.
Seiring berjalannya waktu, mahasiswa-mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran terus, berupaya mengasah diri menjadi. Penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas. Ya, murid-murid diminta, contohnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan akan menerima penghargaan. Berikutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dalam ranking. Nah, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena dia tidak menerima penghargaan. Kemudian, memberikan penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak ingin dikendalikan. Jadi dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan penghargaan tersebut, maka Anda akan merasa seperti dihukum. Jadi penghargaan menghukum. Kemudian berikutnya adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik ini adalah misalnya saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Jadi mereka akan senang, oh ternyata saya bisa membaca. Ini adalah sesungguhnya penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar, kita berhasil belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya. Jadi motivasi dalam diri untuk belajar itu ada. Nah, berikutnya restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak berefleksi pada murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya dan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya.
bukan malah mengucilkannya. Ya, jadi kalau tadi contohnya adalah Iva tidak bisa matematika, kalau dia dihukum di depan dengan cara berdiri dan menunjuk hidung, itu dia berbuat salah tetapi tidak dikembalikan kepada kelompoknya. Kalau restitusi ini kita mencari solusi dan dia tidak dikucilkan tetapi kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, kita juga perlu membuat keyakinan kelas ya untuk menegakkan disiplin positif ini. Nah, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid di kelas atau sekolah agar murid-murid termotivasi dan tergerak serta bersemangat menjalankan keyakinan yang telah dibuat tadi. Tahapan menciptakan program kebajikan keyakinan kelas itu yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian di sekolah tersebut. Kemudian curah pendapat antar kelompok, curah pendapat dalam kelompok. Curah pendapat dalam kelompok Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu sempurnakan beberapa daftar-daftar nilai kebajikan utama, kemudian bahas kembali dalam kelompok. Kemudian kita buat poster atau tidak. Kalau tidak dibuat poster juga bisa dimuat di media sosial keyakinan itu, atau kita buat seperti di PPT ini agar anak-anak bisa melihat ya, melihat semua keyakinan kelas. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas ya. Ini keyakinan kelas 1. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh berikutnya adalah kelas 7. Misalnya, hormat ya. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu tadi adalah contoh keyakinan kelas 7. Nah, Bapak Ibu, apabila murid-murid kita melakukan kesalahan atau tidak disiplin, itu karena ada salah satu kebutuhan yang hilang atau belum terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia tersebut yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Nah, ini ada contoh ya. Ibu Ambar itu adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apakah yang akan Anda lakukan?
menurut Anda kira-kira apa ya alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, ini tadi ada 5 kebutuhan dasar. Coba, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan perasaan aman. Kemudian kalau dalam kasus Doni tadi, kenapa dia mengambil paksa bekal teman-temannya? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu rasa lapar, ya. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, maka kebutuhan yang harus dipenuhi ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, bukan biologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan koneksi sosial antar teman, kemudian kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Nah, pada kasus Doni tadi, ya, kasus Doni, nah, jika ya Doni tadi mengambil paksa makanannya, ya, dia dengan alasan mengambil bekal temannya karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Oh, Doni mengambil makanan saya secara paksa, temannya akhirnya memperhatikan Doni. Nah, jika Doni merasa senang karena diperhatikan temannya dengan cara mengambil paksa makan bekal siangnya, maka kebutuhan dasar Doni yang perlu diberikan adalah rasa sayang dan rasa diterima. Jadi sehingga di sini bisa jadi gurunya nanti akan memanggil orang tuanya. Bu, Pak, Doni mengambil paksa makan siang teman-temannya, maka orang tuanya akan memperhatikan Doni. Nah, maka kebutuhan dasar untuk rasa sayang dan terima akan terpenuhi. Berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dengan rasa bangga. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, dihargai, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa melaksanakan pencapaian yang diinginkan, kemudian kompeten, kemudian dihormati. Nah, pada kasus Doni tadi, ya, jika jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dan sehingga temannya itu menuruti keinginan, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan penguasaan. Kebutuhan berikutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kebebasan adalah kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup yang diinginkan anak. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan, ya, yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni ketika dia mengambil makanan teman-temannya adalah karena rasa bosan, mungkin ibu
memberikan bekal yang sama terus-menerus, maka kebutuhan yang diperlukan adalah kebebasan. Nah, kebutuhan berikutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Ya. Nah, jika Doni tadi mengambil makanan temannya karena melakukan secara iseng, berarti kebutuhan kesenangan Doni belum terpenuhi. Nah, berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, kemudian berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu tidak melaksanakannya. Ya. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu, pasti, selalu yang terakhir, selesai, seperti itu. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Nah, kemudian restitusi 5 posisi kontrol yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, ya, halus. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali kepada kalian. Kenapa kalian kok masih terlambat? Nah, berapa kali Bapak harus, misalnya Bapak ini ya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian contohnya lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalian berbuat seperti ini, bagaimana sedihnya? Nah, di posisi ini murid akan merasa memiliki penilaian diri yang buruk pada dirinya. Ya, kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang lainnya. Ini adalah posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi murid akan merasa bersalah. Ya. Kemudian posisi teman. Jadi posisi kontrol teman itu adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, sedangkan posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, contohnya ini biasanya kata-katanya Bapak Ibu ya, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, jadi anak-anak diminta bantu, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ayo ingat, nah, tidak bantuan Bapak selama ini, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Bapak yang akan membereskan. Hal negatifnya Bapak Ibu, yaitu dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mampu membantu muridnya, maka murid akan kecewa,
Nah, karena saya pikir saya ternyata tidak bisa membantu saya seperti itu, dan akhirnya murid tidak mau berubah lagi begitu. Jadi ini bisa positif, bisa mengakibatkan efeknya itu negatif. Nah, kemudian berikutnya adalah pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini, memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita murid. Nah, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau, misalnya, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa jika kamu melakukan hal tersebut? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini bisa menggunakan stiker, misalkan catatan, slip, daftar cek. Jadi kalau misalnya contohnya tadi Adi terlambat, kamu sudah terlambat 3 kali loh, ini ada di daftarnya. Maka konsekuensinya kamu tidak boleh istirahat hari ini, harus mengerjakan soal-soal. Itu adalah posisi pemantau. Nah, yang berikutnya terakhir adalah posisi manajer. Jadi yang kita harapkan sebagai guru itu adalah kita di posisi manajer ini. Nah, posisi manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, kemudian maupun kebutuhan orang lain, bukan hanya kebutuhan dirinya, tetapi kebutuhan orang lain juga. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat, ya. Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencanamu? Jadi misalkan anak hari ini terlambat, ya. Nah, kalau pada posisi manajer ini kita mencari solusi bersama. Kenapa kamu terlambat misalnya? Bila murid misalnya menjawab, maaf Pak, saya terlambat bangun karena kemarin saya begadang, saudara saya ada pernikahan. Maka kita mencari solusinya. Begitu, tidak hanya memberikan hukuman atau konsekuensi. Kita mencari solusi agar anak tersebut bisa memperbaiki dirinya. Ini pada posisi manajer. Nah, berikutnya adalah restitusi. Ada segitiga restitusi. Ya. Nah, restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilisi the identity. Pada menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga restitusi tadi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi identitas yang sukses. Nah,
Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, jadi reflektif terhadap kesalahannya itu tadi ya, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Misalkan tadi adik terlambat sekolah karena menghadiri pernikahan saudaranya, makanya kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita membenarkan, tetapi sebagai manusia biasa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi kita bisa menyelesaikannya begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Nah, sisi berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi Bapak Ibu guru, ya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan murid-murid atau mereka, ya. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya, tetapi kan dia tidak melakukan yang lebih buruk dari itu, begitu. Ya, misalkan Adi tadi bisa saja dia membolos, tapi kan dia tidak melakukannya, dia tetap datang ke sekolah tetapi terlambat gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian lagi kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang lain. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Setelah identifikasi sukses telah tercapai langkah 1 tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Sini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah sisi ketiga. Bapak Ibu, nah, saya berusaha menerapkan restitusi ini dan sudah saya videokan. Silahkan kita lihat bersama. Tuh di kafe aja nggak sih? Apa di kos aku aja ya? Oh, jelas sih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Sisil. Selamat pagi Ajeng. Selamat pagi. Jilian, tunggu sebentar. Nanti waktu istirahat Jilian menemui Bu Yuni di ruang Bu Yuni ya. Baik Bu. Jilian, apakah kamu mengerti kenapa Ibu panggil ke sini? Iya Bu, soalnya saya telah menggunakan pewarna rambut. Ibu tadi kaget loh waktu melihat Jilian sama Sisil dan Ajeng waktu memakai hand sanitizer. Pasti Jilian mempunyai alasan kenapa melakukan hal itu. Maafkan saya Bu, saya belum sempat mengembalikan warna rambut saya. Soalnya kemarin saya habis melakukan cosplay. Jilian suka ya mengikuti cosplay anime. Jilian memperoleh penghargaan ya kemarin. Iya Bu, kemarin saya memperoleh penghargaan kedua.
Acaranya juga diadakan sampai malam, Bu. Makanya saya tidak sempat untuk mengembalikan warna rambut saya. Selamat ya Cilian, kamu sudah mendapat penghargaan nomor 2. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya sekarang? Cilian tahu kan tentang nilai-nilai umum yang telah kita sepakati tentang tata tertib di sekolah ini? Iya, Bu, salah satunya disiplin dalam berpakaian, baik itu seragam maupun rambut. Baiklah Cilian, sekarang kita cari solusinya. Menurutmu bagaimana? Nanti sepulang sekolah saya akan merapikan rambut saya dan mewarnakannya kembali, Bu. Bagus sekali. Besok Bu Yuni ingin melihat ya. Baik, Bu. Demikian video restitusi yang telah saya terapkan. Semoga hasil diseminasi atau penyampaian informasi tentang budaya positif bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.